Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan lanjutkan kisah tentang memberi makan para tamu di Madinah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Nuaim dari Jahja Al-Ghifari radhiyallahu anhu katanya, aku tiba bersama beberapa orang lelaki dari kaumku untuk memeluk agama Islam. Mereka pun hadir bersama Rasulullah SAW untuk salat maghrib. Setelah salam, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang hendaklah memegang tangan orang yang duduk di sebelahnya untuk dibawa pulang ke rumah dan dijamu dengan makanan. Selanjutnya, tidak ada seorang pun yang tinggal di masjid ketika itu kecuali Rasulullah SAW dan aku sendiri. Aku adalah seorang lelaki yang berbadan tinggi besar, sehingga tidak ada seorang pun yang berminat membawaku pulang ke rumahnya untuk dijamu makan. Karena itu Rasulullah SAW sendiri yang membawaku pulang ke rumahnya. Beliau SAW memerah susu kambing, lalu aku pun meminumnya, sampai beliau memerahkan 7 ekor kambing untukku dan aku pun meminumnya semua. Kemudian beliau menghidangkan makanan yang dimasak dalam periuk dan aku pun menghabiskannya. Ummu Aiman radhiyallahu anha sampai berkata, semoga Allah membuat lapar orang yang telah membuat lapar Rasulullah SAW pada malam ini. Beliau bersabda, diamlah hai Ummu Aiman, dia telah memakan bagian rezekinya sendiri, sedang bagian rezeki kita terserah kepada Allah. Keesokan harinya teman-temanku kembali ke masjid dan berkumpul bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setiap orang dari kami menceritakan apa yang telah dihidangkan pada dirinya masing-masing pada malam itu. Aku berkata, 7 ekor kambing telah diperah susunya untukku, lalu aku meminumnya semuanya. Demikian juga dengan makanan yang ada dalam periuk aku habiskan semuanya. Kemudian mereka pun salat maghrib lagi bersama Rasulullah SAW. Selesai salat, beliau SAW berpaling kepada kami seraya bersabda, hendaklah setiap orang memegang tangan orang yang duduk di sebelahnya untuk membawanya pulang ke rumah dan dijamu dengan makanan. Maka tidak ada seorang pun yang tertinggal di dalam masjid kecuali aku dan Rasulullah SAW. Para sahabat tidak berani membawaku pulang ke rumah mereka kerana tubuhku yang tinggi besar. Kerana itu Rasulullah SAW membawaku pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya Rasulullah SAW memerah susu seekor kambing, lalu aku meminumnya hingga puas dan kenyang. Melihat keadaan demikian, Ummu Aiman pun berkata, wahai Rasulullah, apakah ini tamu kita semalam? Rasulullah SAW menjawab, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia makan pada malam ini dengan perut orang yang beriman, dan sebelumnya ia telah makan dengan perut orang kafir. Orang kafir makan dengan menggunakan 7 perut, sedangkan orang beriman makan dengan 1 perut saja. Sebagaimana tersebut dalam Al-Kanz, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Saibah serupa dengannya. Sebagaimana tersebut dalam Al-Isbah, juga oleh Al-Bazar dan Abu Ya'la. Sebagaimana tercantum dalam Al-Majma', dia berkata, dalam sanadnya terdapat Musa bin Ubaidah Al-Rabazi, dia adalah daif. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Watsilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu katanya, telah tiba bulan Ramadan dan kami berada di antara Ahlus Sufah. Kami telah puasa bersama mereka. Apabila tiba waktu berbuka puasa, seorang di antara kami akan mendatangi seorang sahabat dari kalangan ahli bai'ah. Lalu sahabat itu akan membawa pulang ke rumahnya dan memberinya makan malam. Tibalah suatu malam di mana tidak ada seorang pun dari mereka yang datang untuk membawa kami ke rumahnya sampai keesokan harinya. Begitu juga terjadi pada malam berikutnya. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menjamu kami. Oleh kerana itu kami pergi menemui Rasulullah SAW dan memberitahu beliau mengenai perkara kami ini. Lalu Rasulullah SAW mengirim utusan kepada semua istrinya untuk bertanya apakah mereka mempunyai sesuatu untuk dimakan. Maka tiada seorang pun dari istrinya melainkan telah membagi-bagikan makanan yang bisa dimakan makhluk hidup yang ada di rumahnya pada sore harinya.
sehingga mereka sama sekali tidak mempunyai makanan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, berkumpullah kalian. Mereka pun berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta darimu karuniamu dan rahmatmu, kerana sesungguhnya itu semua ada di tanganmu, dan tidak ada seorang pun yang memilikinya selain engkau. Doanya terkabul sehingga setiap orang datang meminta izin untuk memberikan makanan. Saat itu telah terkumpul daging kambing panggang dan beberapa potong roti. Rasulullah SAW pun memerintahkan supaya makanan itu dihidangkan kepada kami. Lalu makanan itu diletakkan di hadapan kami. Kami pun makan hingga kenyang. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, sesungguhnya kita telah meminta kepada Allah akan karunia dan rahmatnya, maka ini adalah karunia-Nya dan Dia masih menyimpan rahmatnya untuk kita. Sebagaimana tercantum dalam Al-Bidayah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Adik Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu bahawa para ahli sufa adalah sekelompok orang fakir, dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda suatu kali, barang siapa mempunyai makanan yang mencukupi untuk 2 orang, hendaklah dia membawa pulang 3 orang ke rumahnya. Barang siapa mempunyai makanan untuk 4 orang, hendaklah dia membawa pulang 5 orang atau 6 orang, atau kira-kira begitulah sebagaimana yang disabdakannya. Abu Bakar radhiyallahu telah kembali dengan membawa 3 orang dan Rasulullah SAW membawa pulang 10 orang. Ketika itu yang ada di rumah adalah aku, bapakku, ibuku, kata perawi, yaitu Abu Usman. Aku tidak tahu apakah Abdurrahman mengatakan dan istriku dan seorang budakku dari rumahku dan rumah Abu Bakar. Dan sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu itu makan malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tinggal di sana hingga solat Isya. Lantas dia kembali ke rumah Rasulullah SAW dan tinggal sampai Rasulullah SAW makan malam. Maka tibalah ia di rumah setelah malam berlalu selama yang dikehendaki Allah, sehingga istrinya berkata, apakah yang menyebabkan engkau tertahan untuk kembali ke rumah menemui tamumu? Abu Bakar radhiyallahu balik bertanya, bukankah kamu telah menjamu mereka dengan makan malam? Istrinya menjawab, mereka enggan makan sampai engkau kembali ke rumah. Mereka, para pelayan, telah menghidangkannya kepada mereka, tapi para tamu itu tidak bisa dipaksa. Maka aku pun pergi menyembunyikan diri. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu berkata, hai orang bodoh. Abu Bakar pun mencercaku, lalu dia berkata kepada para tamu itu, makanlah kalian. Kemudian beliau berkata lagi, aku tidak akan makan untuk selama-lamanya. Abdurrahman berkata, demi Allah, tidaklah kami makan sesuap makanan, melainkan muncullah makanan lain dari bawah makanan yang kami ambil itu, yang lebih banyak dari semula. Mereka pun makan hingga kenyang semuanya, dan makanan itu menjadi lebih banyak dari asalnya. Abu Bakar pun memperhatikannya. Ternyata makanan itu tetap utuh, atau bahkan lebih banyak dari semulanya. Lalu dia berkata kepada istrinya, wahai saudara perempuan Bani Firas. Istrinya pun berkata, ya demi penyejuk mataku, makanan itu sekarang lebih banyak 3 kali dari asalnya. Lalu Abu Bakar makan makanan itu berkata, sesungguhnya ia, yaitu sumpahnya untuk tidak makan adalah dari setan. Kemudian dia memakan sesuap darinya dan membawa selebihnya kepada Rasulullah SAW. Makanan itu berada di sisi beliau sampai pagi. Dahulu antara kami dan suatu kaum terdapat satu perjanjian. Kemudian masa perjanjian itu telah lewat dan beliau mengangkat kami sebanyak 12 orang sebagai pemimpin kaum itu. Setiap orang di antara kami membawahi sekelompok orang. Allah yang lebih mengetahui berapakah jumlah bawahan setiap orang dari kami. Namun saat itu mengutus kami sebagai 12 orang pimpinan dengan membawa makanan itu kepada para bawahannya. Maka mereka semua menikmati makanan itu. Atau sebagaimana telah dikisahkan oleh Abdurrahman Al-Bukhari, telah meriwayatkannya di tempat lain dalam kitab sahih. Diriwayatkan juga oleh Muslim, demikian tercantum dalam kitab Al-Bidayah. Diriwayatkan oleh Ad-Darukni dalam kitab Al-Isqiya dari Yahya bin Abdul Aziz, katanya,
Sa'ad bin Ubadah dan anaknya Qais bin Sa'ad berangkat perang bergilir setiap tahunnya. Pada suatu ketika Sa'ad dalam satu perang berangkat dalam satu perang bersama orang banyak. Sedang pada waktu itu banyak tamu muslim yang tinggal di rumah Rasulullah SAW. Berita ini sampai ke pengetahuan Sa'ad radhiyallahu anhu yang ketika itu sedang berada di tengah tentara Islam. Ia berkata, jika Qais adalah anakku, ia pasti akan berkata, "Hai Nitas, berikan padaku kunci-kunci gudang agar aku bisa mengeluarkan apa saja yang diperlukan oleh Rasulullah SAW. Maka Nitas akan berkata, tunjukkanlah satu surat pesan dari bapakmu. Maka anakku akan memukul hidung Nitas lalu mematahkannya. Dia akan mengambil kunci-kunci gudang itu dan mengeluarkan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Maka terjadilah peristiwa sebagaimana yang telah dikatakannya. Saat itu Qais telah mengeluarkan 100 wasak untuk Rasulullah SAW." Alhamdulillah, itulah kisah tentang Rasulullah SAW dan para sahabat memberi makan di Madinah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kisah part yang ketiga tentang Rasulullah SAW memberi makan. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.